Halo, sore hari ini kita berada di kebun. Mau ini bertanya Kak, Ya, soal petani hari ini di Indonesia, terkhususnya di Sulawesi Barat ini, apakah pemuda hari ini harus bertani atau mengandalkan akademisi ke depan? akademisi ya. Ya, karena banyak sekarang itu pemuda lagi tidak mementingkan namanya pertanian, begitu Kak. Begitu ya. Jadi benar juga itu mau bilang. Jadi banyak juga itu terkadang teman-teman ini setelah dia kuliah terus kemudian dia sudah sarjana, dia enggan untuk bertani ataupun bergerak di bidang perkebunan, pertanian dan perkebunan lah. Sesungguhnya kuliah ataupun sekolah itu kan fungsinya sebenarnya untuk mendewasakan pemikiran. Jadi pengetahuan itu kita implementasikan ke kehidupan pribadi. Nah, yang paling menjanjikan ya sesungguhnya kalau kita mau bicara persoalan misalnya isu sekarang ini ya, misalnya tambang. Kalau kita mau mengandalkan itu, tambang itu bisa habis. Ketika kemudian kita kelola, tambang bisa saja akan habis, gunung-gunung akan rata misalnya kan. Tetapi ketika kita memanfaatkan lahan itu bergerak di bidang perkebunan, pertanian ya tentu selain kita menjaga alam ini, lingkungan ini juga berkontribusi kepada kehidupan pribadi. Kalau dikelola secara profesional, artinya bapak kita petani, terus kemudian ibu kita petani, kita kemudian pada saat selesai kuliah terus malu untuk menggarap tanah, itu keliru. Karena setidaknya pada saat kita melakukan bercocok tanam ya, setidaknya ada pengetahuan kita modernkan pertanian itu, meskipun misalnya bukan jurusan kita pada saat kita kuliah. Nah itu sangat penting. Coba bayangkan Pak, level kepala dinas, level bupati, gubernur, mereka itu bertani walaupun tidak secara langsung, berkebun walaupun tidak secara langsung. Mereka menggerakkan uangnya ya. Toh kemudian kalau kita tidak punya finansial yang cukup, setidaknya kita gunakan waktu kita, kalau kita kemudian kerja ya harus manfaatkan untuk ke kebun. Kalau pesan saya Iqmal ini harus menjadi pelopor di lingkungannya, mempelopori anak-anak muda untuk semangat bertani, semangat untuk melakukan giat-giat untuk berkebun. Kira-kira seperti itu. Dan harusnya pemerintah saat ini ya, khususnya di bidang pertanian dan perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, harusnya ini ada sentra tani ataupun sentra perkebunan. Jadi bibit-bibit yang didapatkan masyarakat itu berkualitas. Jadi ada pengawasan. Ini kan secara terbuka, ini terlalu bebas. Misalnya penjual bibit, penjual tanaman-tanaman ini terlalu bebas melakukan perdagangan ke masyarakat. Harusnya itu ada pengawasan. Setidaknya sebelum dipasarkan ke masyarakat itu harus diketahui dulu. Walaupun mahal ya, tetapi berkualitas. Karena kenapa kemudian harus seperti itu? Biar ada payung hukumnya. Misalnya kamu ini petani, saya ini penjual. Itu bisa saja itu digugat secara hukum dengan syarat ada perjanjian di dalam. Misalnya tanaman durian kamu beli durian sama saya, bibit durian. Saya sampaikan, saya promosikan bahwa durian otong ini misalnya atau durian musangking ini itu berhasil dengan waktu 3-4 tahun ke depan. Ketika itu dilakukan secara ada perjanjian, nah itu kamu bisa gugat saya kalau kamu berhasil. Dengan syarat harus ditanam sesuai dengan prosedural
dirawat dengan baik. Ya kalau kamu tanam terus kamu tinggalkan ya pasti mati dan tidak berhasil lah, kira-kira begitu. Jadi yang penting ada di sini juga perlu peran pemerintah, bukan hanya memberikan peran untuk memberikan bantuan ke masyarakat, bantuan pupuk, bantuan bantuan bibit, tetapi poin penting juga adalah peran pengawasan, kira-kira begitu. Oke?